Bab 1135, Raja Sengsu. Kota Kerajaan. Sander Ye tiba-tiba mengerutkan kening. Dia sedikit terkejut, karena dia benar-benar tidak menyangka bahwa ketua aula pertama berasal dari dinasti Sengsu. Fa Safan melanjutkan, "Percaya atau tidak, Tuan Ye, aku meminta Tuan Ye untuk datang ke sini kali ini karena aku sebenarnya ingin memberi kamu kesempatan besar." Sander Ye melirik Fa Safan, "Kalau begitu aku masih harus berterima kasih." Fa Safan tersenyum dan berkata, "Tuan Ye sedang marah sekarang, aku dapat memahaminya sepenuhnya." Sander Ye berkata dengan suara yang serius, "Untuk apa kamu memintaku datang ke sini?" Fa Safan tersenyum dan berkata, "Seperti yang aku katakan sebelumnya, aku ingin memberi kamu kesempatan besar." Sander Ye mengerutkan kening. Fa Safan melanjutkan, "Tuan Ye, apakah kamu tahu sejarah Kekaisaran Sengsu?" Sander Ye berkata dengan tenang, tidak tertarik. Fa Safan dia meliriknya dan berkata, "Kalau Tuan Muda Ye merasa sangat tidak bahagia, bagaimana kalau kita duel?" "Jangan khawatir, aku tidak akan pernah memanggil siapapun. Siapapun yang memanggil orang akan menjadi anak anjing." Wajah Sander Ye menjadi gelap. Fa Safan tersenyum dan berkata, "Bagaimana?" Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia berkata, "Nona Fan, apa yang ingin kamu lakukan?" Fa Safan berkata, "Jangan cemas, percuma saja kamu merasa cemas sekarang, dan selain itu, tidak ada ruginya kalau kamu datang ke tempat ini." Sander Ye terdiam. Fa Safan melanjutkan, "Izinkan aku memperkenalkan kamu pada dinasti Sengsu. Leluhur aku pernah mengunjungi Aula Tao. Kamu mungkin tidak tahu apa itu Aula Tao, bukan?" Sander Ye menggelengkan kepalanya. Fa Safan tersenyum dan berkata, "Aula Tao adalah tempat yang sangat misterius. Nama lengkapnya adalah Aula Tao Penciptaan. Ini adalah tempat yang diimpikan oleh banyak orang kuat yang tak terhitung jumlahnya, karena banyak peradaban berasal dari sana, begitu pula peradaban dinasti Sengsu. Setelah leluhur kami keluar dari sana, dia menciptakan hukum tertinggi dan mendirikan dinasti Sengsu. Belakangan, seperti yang kamu ketahui, perselisihan sipil terjadi di dinasti Sengsu, yang menyebabkan runtuhnya dinasti dan pemisahannya. Ditambah dengan invasi negeri asing dan peradaban besar, tanah Sansu sekarang sudah menjadi persimpangan yang kacau." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Apakah kamu ingin menyatukan tempat ini?" Fa Safan mengangguk, Sander Ye mengerutkan kening, "Kamu tidak bisa menyapu tempat ini dengan kekuatanmu." Fa Safan menoleh untuk melihat Sander Ye dan tersenyum manis, "Apakah aku sangat kuat di hatimu?" Sander Ye menatap Fa Safan tanpa berbicara. Fa Safan menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Tuan Muda Ye, orang kuat yang kamu temui bukan yang super kuat, melainkan lemah seperti semut. Kamu masih tahu terlalu sedikit tentang alam semesta ini." Sander Ye berkata, "Apakah ada orang yang lebih kuat darimu di tempat ini?" Fa Safan tersenyum dan berkata, "Dengan kata lain, ada banyak orang di sini yang tidak lebih lemah dari aku." Wajah Sander Ye menjadi gelap, seberapa mengerikan kekuatan wanita ini. "Apakah ada orang sekuat dia di sini?" Fa Safan melanjutkan, "Setelah perpecahan dinasti Sengsu, ditambah dengan invasi negeri asing dan peradaban asing, satu-satunya yang dikuasai dinasti Sengsu di tempat ini adalah kota kerajaan ini, dan bahkan kota kerajaan ini tidak sepenuhnya berada di bawah kendali dinasti Sengsu." Sander Ye berkata, "Kamu sangat kuat, hajar mereka. Apa yang kamu inginkan dariku?" Fa Safan menoleh untuk melihat ke arah Sander Ye, sedikit mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum jahat, "Ayo kita lakukan bersama." Sander Ye. Fa Safan tersenyum dan kemudian berkata, "Tuan Ye, situasi di sini lebih rumit dari yang kamu bayangkan.
Izinkan aku memberitahu kamu perlahan-lahan. Ngomong-ngomong, Sekte Waktu dan Kaisar Doyu sudah tiba di tempat ini. Tujuan mereka adalah kamu. Wajah Sander Ye menjadi gelap. Apakah Kaisar Doyu gila? Menargetkanku seperti ini. Fa Safan tersenyum dan berkata, dia tidak gila, kamu menghalangi jalannya. Kalau dia bisa memurnikan alat waktu, kekuatannya akan meningkat setidaknya 2 tingkat. Adapun Sekte Waktu, mereka bekerja sama dengan Kaisar Doyu. Izinkan aku memberitahu kamu, Sekte Waktu ini tidak sesederhana itu. Leluhur mereka juga dari Aula Tao. Sander Ye melirik Fa Safan, apakah kamu tidak memiliki hubungan kerja sama dengan Kaisar Doyu? Fa Safan tersenyum dan berkata, dibandingkan dia, menurutku kamu lebih cocok untuk bekerja sama, tentu saja, terutama karena kamu memenangkan taruhan dengan ketua Jennifer itu. Sander Ye menatap Fa Safan, apa yang ingin kamu lakukan dengan rencana ini? Fa Safan menggelengkan kepalanya, kamu terlalu tidak sabar, kamu harus berubah. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Setelah Sander Ye terdiam beberapa saat, dia mengikutinya. Dalam perjalanan, Fa Safan melihat sekeliling dan berkata sambil tersenyum, tahukah kamu betapa mulianya dinasti Sengsu? Dinasti Sengsu saat itu. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander Ye, ketika orang sepertimu datang ke tempat kami, kamu hanya bisa menjaga pintu. Sander Ye berkata dengan tenang, luar biasa sekali, jadi kenapa semuanya berakhir? Fa Safan tersenyum dan berkata, perselisihan sipil. Setiap orang memiliki ambisi dan tidak ada yang mau menuruti siapapun, jadi kami bertengkar dan akhirnya membalikkan keadaan. Sander Ye berkata, sungguh menyedihkan. Fa Safan tidak marah dan berkata sambil tersenyum, sungguh tragis, dinasti sebesar itu dihancurkan seperti ini. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah Sander Ye dan berkata, tahukah kamu berapa tingkat kekuatanmu saat ini di sini? Tanpa menunggu Sander Ye berbicara, Fa Safan berkata lagi, praktisi hukum, pelaksana hukum, penentang hukum, pengatur hukum, dewa kaisar tertinggi, kekuatanmu saat ini seharusnya setengah langkah pengatur hukum. Kalau jiwa pedang kamu bisa melangkah lebih jauh lagi maka sama saja dengan dewa kaisar tertinggi. Sander Ye sedikit penasaran, kamu berada di ranah apa? Dewa kaisar tertinggi. Fa Safan tersenyum dan berkata, seharusnya sedikit lebih tinggi. Sander Ye berkata, apakah ada ranah di atasnya? Fa Safan mengangguk, ada ranah lain, tetapi itu hanya pernah dicapai oleh leluhur dinasti Sengsu dalam sejarah. Jadi, kecuali beberapa orang, tidak ada orang lain yang mengetahuinya. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke kejauhan, kita sudah sampai. Sander Ye melihat tidak jauh. Ada sebuah istana di sana. Istana itu berwarna merah tua, seperti api yang menyala-nyala. Di depan aula istana, ada 10 pria kuat yang mengenakan baju besi merah tua berdiri di setiap sisi. Mereka sangat kuat dan tak terduga. Fa Safan tersenyum dan berkata, ini adalah ksatria api gelap dari dinasti Sengsu, bagaimana dengan mereka? Sander Ye melihat ke-20 ksatria api gelap, dan kemudian berkata, sangat kuat. Fa Safan tersenyum dan berkata, itu wajar. Untuk menjadi ksatria api gelap, kamu setidaknya harus menjadi penentang hukum. Ketika keduanya berjalan ke pintu masuk aula istana, 20 ksatria api gelap tiba-tiba berlutut dengan satu kaki, meletakkan tangan kanan mereka di dada kiri, dan berkata dengan hormat, salam yang mulia. Fa Safan tidak berbicara, dan berjalan menuju istana bersama Sander Ye. Setelah memasuki gerbang, Sander Ye menemukan bahwa istana itu sangat besar, seperti kota kecil, tetapi juga tampak sangat sepi. Fa Safan memimpin Sander Ye menuju aula yang jauh.
Di pintu masuk aula, ada dua wanita berdiri di sisi kiri dan kanan. Kedua wanita itu tampak persis sama, dan mereka berdua mengenakan jubah ungu dengan rune. Melihat Fasafan, kedua wanita itu membungkuk dan memberi hormat dari kejauhan. Saat memasuki aula utama, Sanderye melirik kedua wanita itu tanpa nafas, seolah tidak ada. Setelah memasuki aula utama, Sanderye menemukan bahwa aula utama sangat kosong. Ada hampir 100 pilar batu di aula utama, dan masing-masing pilar harus dipeluk oleh lebih dari selusin orang dan ada lukisan sosok tinggi yang memegang kapak raksasa di setiap pilar, yang penuh penindasan. Fasafan memandang para raksasa dan berkata sambil tersenyum, "Ini adalah raksasa Tianrong. Mereka pernah menjadi salah satu penjaga terkuat Kekaisaran Sengsu." Kemudian, ketika Kekaisaran Sengsu berada dalam perselisihan sipil, mereka menjadi mandiri dan sekarang tinggal di dataran tinggi raksasa di utara. Yang terkuat di keluarga mereka adalah pemimpin keluarga mereka. Di bawahnya, ada 3 jenderal Tianrong, semuanya berada di puncak pengatur hukum. Karena fisik khusus mereka, kekuatan tempur mereka lebih kuat dari rata-rata pengatur hukum. Berbicara tentang ini, dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan kemudian berkata, "Dua gadis yang baru saja kamu lihat di luar, mereka berasal dari Akademi Ilahi. Akademi Ilahi saat ini dulu disebut Akademi Ilahi Istana. Mereka adalah akademi eksklusif dari dinasti Sengsu, para penyihir dewa di dalamnya hanya setia kepada dinasti Sengsu, dan kemudian menjadi mandiri karena perselisihan sipil. Dekan mereka disebut Sinya Sen yang sangat jenius, dia menciptakan teknik ilahi baru. Ada 4 dewa hukum agung di bawahnya yang semuanya adalah orang-orang yang sangat kuat." Sanderye melirik Fasafan dan tidak berkata apa-apa. Fasafan melanjutkan, "Orang yang berkonflik denganmu adalah keluarga Dewa Besi. Keluarga ini paling ahli dalam membuat kerajinan. Tentu saja, mereka juga tidak lemah. Pemimpin mereka bernama Zanot Kiong, dia memegang palu meteor di tangannya, salah satu dari 3 artefak tertinggi tanah Sansu. Palu meteor itu sedikit lebih buruk dari pedang Kingsuan kamu, tapi sedikit lebih kuat dari pedang tatanan kamu." Sanderye sedikit mengernyit, "Apakah kamu yakin?" Fasafan tersenyum dan berkata, "Jangan kesal. Walaupun jiwa pedang kamu saat ini hanya kurang 10% dari kesempurnaan, tahukah kamu seberapa besar kesenjangan antara 90% dan 100%? Kemungkinan besar kamu tidak akan bisa mencapai kesempurnaan seumur hidupmu, tentu saja aku tetap percaya padamu." Sanderye meliriknya dan tidak berkata apa-apa. Fasafan melanjutkan, "Di bawah keluarga Dewa Besi, ada 4 jenderal Dewa Besi Agung, semuanya sangat kuat. Selain itu, seperti kota kerajaan kami, mereka semua memiliki pasukan yang kuat. Keluarga Dewa Besi adalah ksatria Dewa Beni Raksasa Tianrong termasuk dalam Legiun Tianrong. Legiun Tianrong ini cukup istimewa karena mereka pernah menaklukkan naga kuno. Jadi, para raksasa di legiun mereka menggunakan naga kuno sebagai tunggangan mereka dan mereka sangat kuat." Berbicara tentang ini, dia berhenti dan melanjutkan, "Akademi Ilahi adalah ksatria sihir. Kelompok ksatria sihir ini semuanya adalah kultivator ganda penyihir dan budo. Mereka sangat kuat. Tentu saja, yang terkuat adalah setiap kali mereka berperang, akan ada berbagai peningkatan magis. Misalnya, seorang ksatria mungkin hanya memiliki 1 kekuatan, tetapi setelah peningkatan, dia dapat mengerahkan 3 kekuatan tempur." Sanderye memandang Fasafan, "Kenapa kamu memperkenalkan ini kepadaku?" Fasafan tiba-tiba menarik lengan Sanderye. Sanderye mengernyit, ingin melepaskan diri tetapi menyadari tidak bisa terlepas. Detik berikutnya, Fasafan membawanya ke tahta lalu menekan bahu Sanderye agar dia duduk di singgasana.
Fa Safan menatap Sander Ye dan tersenyum, satukan tanah Sansu, kamu akan menjadi Raja Sengsu. Bersambung.